Salam Pancasila. Halo semuanya, salam hangat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10 akan membahas sebuah proyek dengan tema yang kami dapat, yaitu pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan segala hal yang sudah kami diskusikan dan cari tahu, pada akhirnya kami memilih untuk mengangkat judul besar kami, yaitu Dari Sampah Menjadi Manfaat, workshop pembuatan kerajinan tangan berbasis recycle. Kenalan yuk sama kelompok kami. Akila sebagai ketua kelompok kami, Lia sebagai anggota, Nisrina sebagai anggota, Jeremia sebagai anggota, Hilma sebagai anggota. La la la. Buang sampah dulu deh. Tunggu sebentar. Sampahnya bisa jadi apa ya? Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari sisa makanan hingga kemasan-kemasan barang. Sampah ini terdiri dari bahan organik dan anorganik, yaitu sampah yang bisa terurai ataupun tidak. Sayangnya, sampah masih sering dianggap tidak berharga dan hanya dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Padahal, banyak sekali jenis sampah yang bisa didaur ulang, seperti botol plastik dan kardus bekas yang sering kita temui di jalanan ataupun di kantin-kantin sekolah. Tak jarang, orang sudah memberikan himbauan untuk mengolah sampah melalui berbagai media, seperti internet atau bahkan menempelkan poster di sepanjang jalanan. Namun, meskipun banyak poster di tempat umum yang mendorong kita untuk mendaur ulang demi menjaga lingkungan, kenyataannya praktik ini masih kurang diterapkan oleh masyarakat. Salah satu alasannya adalah anggapan bahwa upaya individu tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Untuk itu, diperlukan aksi nyata yang bisa membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa mendaur ulang sampah bukan hanya sekedar teori, tetapi yaitu sesuatu yang benar-benar memberikan hal positif. Dengan langkah kecil kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dari permasalahan tersebut, recycle merupakan salah satu solusi yang efektif dalam menghadapi isu lingkungan ini. Recycle atau yang biasa kita sebut daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali di kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali. Recycle ini dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti mengolah sampah plastik, kertas, bahkan sampah kardus. Dengan membuangnya begitu saja, barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, maka kita akan mengotori lingkungan. Dengan diadakannya recycle ini, kita dapat meningkatkan nilai dari sampah tersebut. Tentunya recycle adalah bagian dari kebiasaan melestarikan lingkungan. Terdapat 6 jenis sampah recycle. Yang pertama, sampah plastik seperti botol plastik, kantong kresek yang diubah menjadi produk kerajinan. Namun kualitasnya tidak dapat dipertahankan jika didaur ulang berkali-kali. Yang kedua, sampah kaca atau benda berbahan dasar kaca. Diubah menjadi kristal kaca sebagai hiasan. Bersifat dapat didaur ulang berkali-kali tanpa menurunkan kualitasnya. Yang ketiga, sampah kaleng logam atau metal. Kaleng minuman ringan dapat didaur ulang berkali-kali tanpa menurunkan kualitasnya sama dengan kaca. Yang keempat,
berbagai jenis kertas seperti kardus, HVS, koran. Nah, namun kualitasnya tidak dapat dipertahankan jika didaur ulang berkali-kali sama seperti plastik. Yang kelima, minyak bekas atau minyak jelantah. Daripada dibuang sembarangan, lebih baik diproses oleh ahlinya agar bermanfaat, seperti untuk bahan baku CPO, biodiesel pengganti solar. Yang keenam, sampah organik. Walau dapat terurai secara alamiah, apabila kuantitasnya banyak dan diperlakukan tidak baik, maka akan menimbulkan dampak negatif. Pengolahan sampah organik ini bisa dengan cara pengomposan. Pelaksanaan workshop akan dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ialah tahap persiapan. Rincian kegiatannya yakni melakukan observasi ke Sekolah Dasar Negeri Cikerus II, serta meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di sekolah tersebut. Tahap yang kedua yakni tahap pelaksanaan. Rincian kegiatannya yakni yang pertama mengumpulkan siswa-siswi untuk persiapan workshop yang akan dilakukan. Yang kedua ialah penyampaian materi workshop tentang pemilahan jenis-jenis sampah, pemahaman daur ulang sampah dan cara-caranya. Yang ketiga ialah membagi siswa-siswi menjadi beberapa tim dan memberi pengarahan terkait pembuatan kerajinan tangan berbasis daur ulang sampah. Yang keempat, mengawasi dan membimbing tiap kelompok dalam pengerjaan pembuatan kerajinan tangan. Yang kelima, mengumpulkan hasil proyek siswa-siswi untuk dipresentasikan oleh kelompoknya masing-masing. Dan yang keenam, penyampaian kesimpulan kegiatan dan penutup. Tahap yang terakhir ialah tahap evaluasi dan laporan. Rincian kegiatannya yakni melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana hasil kegiatan memenuhi tujuan kegiatan yang direncanakan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan. Melibatkan murid-murid sekolah dasar dalam program daur ulang merupakan salah satu langkah yang efektif untuk menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini. Program dari sampah menjadi manfaat workshop pembuatan kerajinan tangan berbasis recycle ini dirancang khusus untuk mereka. Karena anak-anak lebih mudah tertarik pada kegiatan kreatif seperti ini. Dengan metode yang sederhana, mereka dapat belajar membuat kerajinan tangan dari sampah, yang sekaligus menanamkan kebiasaan baik. Menurut Alejandra, pada tahun 2024, anak-anak yang diajarkan pilihan sehat sejak dini cenderung membawa kebiasaan ini hingga mereka dewasa. Dan hal tersebut akan membentuk kebiasaan baik di usia muda mereka dan tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga bagi komunitas sekitarnya. Dari workshop kami terdapat 4 manfaat. Antara lain, mengatasi limbah sampah yang berlebihan, membangun lingkungan akademis yang nyaman, melahirkan kebiasaan daur ulang, dan yang terakhir, melatih kreativitas kerajinan tangan. Pertama, workshop ini sangat efektif dalam mengurangi sampah berlebihan. Dengan cara ini, anak-anak belajar bagaimana memilah dan mendaur ulang sampah, sehingga membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. Kedua, workshop ini juga berperan penting dalam membangun lingkungan akademis yang nyaman. Dengan memiliki kebiasaan daur ulang, sekolah dapat menjadi lebih bersih dan rapih, menciptakan suasana belajar yang lebih baik bagi semua siswa. Ketiga, kegiatan ini membantu melahirkan kebiasaan daur ulang sejak dini. Ketika anak-anak terbiasa mendaur ulang, mereka membawa kebiasaan baik ini ke rumah dan ke masyarakat yang berdampak positif pada lingkungan secara keseluruhan. Keempat, workshop recycle mengasah kreativitas melalui kerajinan tangan. Anak-anak belajar membuat barang-barang baru dari bahan daur ulang, merangsang imajinasi dan keterampilan mereka dalam proses yang sangat menyenangkan. Dan yang terakhir,
Semua manfaat ini sangat relevan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan membiasakan diri mendaur ulang, kita berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita semua. Itu dia penjelasan tentang proyek yang akan kami laksanakan. Berikut juga merupakan sumber-sumber video yang kami tambahkan di dalam video penjelasan ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir ya.